Firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini judulnya adalah Growing in Grace. Bertumbuh dalam anugerah. Langsung kita baca ayatnya. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ditulis begini. Kasih karunia. Kasih karunia itu juga grace. Anugerah. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ini doanya Petrus. Dia doa ya supaya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, di sana ditulis grace and peace be multiplied unto you. Artinya yang namanya kasih karunia, Petrus doanya gini, kasih karunia dilipat gandakan atas hidupmu. Oke, banyak orang Kristen ignore, mengabaikan atau belum tahu kebenaran ini. Banyak orang Kristen berpikir kan kasih karunia anugerah datangnya dari Tuhan. Ya kalau Tuhan kasih ya kasihlah. Kalau Tuhan gak kasih ya gak bisa lah. Ya benar ya salah. Anda harus tahu benar anugerah kasih karunia semua datangnya dari Tuhan. Tapi yang datangnya dari Tuhan ternyata anugerah itu, kasih karunia itu bisa dilipat gandakan. Saya berdoa dalam ibadah ini, Roh Kudus kerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Sehingga anugerahnya atas hidupmu dilipat gandakan. Oke, jadi jangan sampai, ya kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan sudah kasih, kita nggak lakukan apa-apa. Oke, tadi surat yang nulis siapa? Petrus. Itu dia buka suratnya dengan ngomong bahwa kasih karunia, anugerah dilipat gandakan. Sekarang surat yang sama, mari kita lihat bagaimana dia mengakhiri surat itu. Kita baca sekarang di pasal 3 ayat 18. Petrus ngomong gini, tetapi apa pesannya? Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Coba Anda renungkan. Di satu sisi kasih karunia dikasih sama Tuhan, diberi oleh Tuhan. Tapi di sisi yang lain pesannya kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, ada orang Kristen yang dapat kasih karunia. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya sama Yesus, semuanya sudah terima anugerah. Haleluya. Tapi ada yang menerima anugerah, terus lanjut bertumbuh dalam anugerah. Ada yang terima anugerah tapi stagnan dalam anugerah. Makanya ketika saya ketemu sama orang-orang itu bisa kerasa. Ini anugerahnya ada tapi tipis. Kenapa? Enggak bertumbuh. Oke. Tapi ada orang-orang yang begitu saudara ketemu, saudara akan ngerti. Anugerah Tuhan dalam hidupnya tebal. Karena dia bertumbuh dalam anugerah. Dari waktu ke waktu ada penambahan anugerah. Ada peningkatan anugerah. Ditulis tadi di sana ada pelipat gandaan. Multiplikasi anugerah. Dan kalau anugerah Tuhan itu tebal dalam hidupmu. Hidupmu akan jadi indah. Setiap saat. Itu real saudara, itu real. Saya bisa cerita kesaksian-kesaksian yang gak ada habis-habisnya. Itu Anda akan dibawa mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang indah, yang harusnya gak mungkin tapi jadi kenyataan. Harusnya terlalu besar tetapi terjadi juga dalam hidupnya. Kenapa? It's all because of the grace of God. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan dari kemarin, Roh Kudus sudah bicara dalam hati saya. Di ibadah ini ibadah bukan cuma ibadah biasa. Tuhan akan pakai ibadah ini dalam hidup orang-orang di tempat ini. Tuhan akan upgrade. Anugerahnya diperbesar, dilipat gandakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi mari kita bertumbuh dalam anugerah. Ini yang dialami oleh Samuel. Kita baca ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu.
Ternyata ini kisah Samuel yang masih muda, masih hijau. Belum mateng ini. Dia masih baru babak awal nih. Ya masih beginner. Belum jadi nabi besar. Jadi orang itu punya perjalanan rohani ya. Ini Samuel, kisah Samuel yang masih muda. Tapi lihat, walaupun masih muda, tapi lihat. Semakin besar, tambah lama kan dia bertumbuh. Semakin besar dan semakin apa? Disukai. Kata disukai dalam Alkitab bahasa Inggris itu favor. Favor itu juga kasih karunia. Favor itu juga anugerah. Jadi anugerah dalam hidup Samuel yang masih muda, gak tetap. Semakin lama, semakin secara jasmani dia besar, bertumbuh secara fisiknya, semakin disukai. Artinya growing in grace. Anugerah dalam hidupnya semakin besar. Semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau saudara disukai oleh manusia, oleh bos saudara aja, yang lainnya lama tetap di situ, Anda disukai, Anda naiknya paling cepat. Sama manusia aja kayak gitu. Kalau Anda disukai Tuhan, oh ini saya mau deklarasikan untuk orang di tempat ini. There will be no limit. Tidak akan ada batasan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Samuel bertumbuh dalam anugerah. Ya. Jadi hari ini doa sama Tuhan dalam hati saudara. Tuhan, ajari aku bertumbuh dalam anugerah. Jangan sampai stagnan dalam anugerah. Jangan sampai dalam hidup kita Tuhan kasih anugerah tapi nggak bertumbuh sehingga tipis anugerahnya. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, mari bertumbuh dalam anugerahnya. Sehingga kita itu meng-carry, membawa awan anugerah yang tebal atas hidup kita. Dan ini bukan kayak kiasan-kiasan ya. Saya hari ini tidak bicara kiasan, saya bicara something yang very real. Sesuatu yang sangat nyata kalau anugerah itu tebal dalam hidup saudara. Anda akan menikmati kemudahan. Anda akan menikmati kemurahan. Anda akan menikmati hal-hal yang terlalu ajaib. Orang hanya akan ngomongnya kok bisa ya. Akan ada orang-orang di tempat ini, kesaksianmu ketika didengar orang lain. Komennya kok bisa ya. Karena terlalu ajaib semuanya. Karena anugerah Tuhan berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Siapa mau mengalami anugerah Tuhan berlipat ganda? Siapa mau bertumbuh dalam anugerah Tuhan? Saya mau bagikan 3 rahasia mengalami anugerah Tuhan itu. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Nomor 1, yang pertama, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Kita baca di kitab Petrus yang tadi kita baca ya, 2 Petrus tadi, ya kita baca. Bagian berikutnya, yang sudah saya bacakan sama saudara tadi adalah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Melimpahi tadi be multiplied unto you. Ya, jadi anugerahnya bermultiplikasi, berlipat ganda dalam hidupmu. Pertanyaannya caranya gimana? Lanjutin bagian berikutnya itu caranya. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi gimana caranya bertumbuh dalam anugerah? Gimana ngalami supaya anugerah berlipat kali ganda dalam hidup kita? Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Tambah engkau kenal Allah. Tambah engkau dekat sama Tuhan. Tambah saudara ngerti aten-atennya Tuhan. Harus ngerti itu. Ya, kalau saudara tambah kenal, saudara ngerti aten-atennya orang. Benar nggak? Kalau kita nggak kenal dekat, saya nggak ngerti. Saudara kesukaannya apa yang saudara nggak suka. Tapi kalau saudara sahabat saudara, Anda biasanya ngerti. Dia itu kalau kita giniin, dia marah. Kalau kita gini, dia happy, dia oke. Ngerti aten-atennya. Apalagi suami istri ya yang ngerti satu dengan yang lain itu cuma dilirik sedikit sudah ngerti. Satu lirikan, 1.000.000 makna saudaraku. Oke. Tapi kalau nggak kenal, dilirik-lirik gitu ya nggak ngerti-ngerti saudara. Benar? Ya. Nah,
Terlebih lagi sama Tuhan. Saudara ngerti, kenal, tambah engkau kenal sama Tuhan. Tambah anugerahnya dilipat gandakan dalam hidupmu. Oke, mari kita belajar bagaimana Samuel bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Gimana sih cara kenal Tuhan? Prosesnya ada enggak? 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel, perhatikan, ditulis di sini, belum mengenal Tuhan. Tunggu dulu, kita bacanya sampai di situ ya. Samuel ini siapa dia? Nabi besar. Tapi waktu itu dia masih muda. Dia masih belum apa-apa. Ternyata dia memulai perjalanan rohaninya sama persis seperti kita. Saudara bergumul, dengar suara Tuhan, Samuel lebih lagi. Ditulis di sana, Samuel belum mengenal Tuhan. Gak ngerti membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara manusia. Bahkan Tuhan bicara audible pun, Samuel gak ngerti itu Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan bicara audible bisa didengar telinga jasmani, Anda pasti ngerti itu Tuhan. Samuel ini parah banget, Tuhan bicaranya audible, dia gak ngerti. Ketika Tuhan ngomong Samuel, Samuel, dia kaget. Ini Imam Eli yang panggil aku. Coba bayangin saudaraku, parah kan? Biasanya kita bergumulnya kalau Tuhan bicara dalam hati, kita tanyanya gimana bedain yang mana suara Tuhan, yang mana suara kita. Ini Samuel bukan Tuhan ngomong dalam hati, ngomongnya audible. Ngomong audible aja, denger aja. Gak ngerti itu suara Tuhan. Kenapa? Tulis di ayat ini. Karena Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara masih bergumul dalam pengenalan akan Tuhan, Samuel juga sama pada waktu itu. Tapi sekalipun dia belum mengenal Tuhan, makin hari dia makin kenal Tuhan. Makin hari dia makin bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Makin hari dia makin karib, makin dekat sama Tuhan. Makin hari dia makin ngerti aten-atennya Tuhan. Makanya bertumbuh dalam anugerah. Bahkan proses mengenal Tuhan itu gak pernah berhenti. Ketika Samuel sudah jadi nabi besar pun, jadi nabi besar loh. Tapi dia masih terus belajar, ngerti aten-atennya Tuhan. Ngerti Tuhan itu gimana maunya. Masih ingat gak saudara kisah ketika Tuhan suruh Samuel, kamu ke rumahnya Isai sana. Nanti salah satu dari anaknya aku akan pilih. Dan kamu harus tuangkan minyak. Urapi dia jadi raja. Tuhan suruh itu. Samuel berangkat. Sampai di tempatnya Isai, anak-anaknya disuruh keluar semua. Disuruh dilihat sama Samuel. Begitu ngelihat anaknya yang pertama, wah ganteng, tinggi, gagah, ngalahin artis Korea. Langsung Samuel ngomong, ini yang dipilih Tuhan. Ini yang bakal jadi raja. Dari surga Tuhan ngomong, salah. Salah Samuel, bukan itu. Nah lihat, yang salah siapa? Samuel loh. Siapa Samuel? Nabi besar. Dia bukan anak kecil lagi. Samuel nabi besar. Di Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar aja bisa salah. Makanya hamba Tuhan pun juga bisa salah. Samuel salah. Dia terus belajar. Tuhan kalau milih orang tuh gimana? Yang dipilih Tuhan tuh kayak apa? Samuel belum ngerti. Terus anak yang kedua muncul. Samuel ngeliat lagi, wah ini juga hebat ini. Pasti ini yang dipilih Tuhan. Lagi Tuhan ngomong, salah lagi. Jadi gak sekali benar, salah terus dia. Jadi kalau saudara masih bergumul, ngerti petunjuk Tuhan, jangan putus asa. Samuel juga melalui proses itu. Satu persatu anak-anaknya Isai disuruh lihat Samuel, gak ada semua. Ternyata anaknya yang satu masih di padang, yang paling kecil, namanya adalah Daud. Tuhan terus ngomong gini sama Samuel. Samuel, bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. No, salah kamu. Manusia kalau ngelihat nilai orang, apa yang di depan? Mata. Tapi aku nilai orang, Tuhan kalau nilai orang adalah apa yang di dalam hati. Di situ Samuel belajar lagi satu aten-atennya Tuhan. Oh gitu. Ternyata kalau Tuhan mau memilih orang, Tuhan tuh nggak ngelihat
pakaiannya gimana, mentereng apa tidak, potongan rambutnya, gaya bahasanya seperti apa, mobilnya naik apa. No, itu semua dilihat manusia, yes. Tapi kalau Tuhan sedang lihat kita, yang diselidiki hati kita. Hari ini saudara sedang ibadah, doa saya kalau Tuhan lihat hati saudara, yang Tuhan temukan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu cara Tuhan melihat dan memilih orang. Di situ Samuel belajar, oh ternyata ini, ngerti lagi, bertumbuh lagi di dalam pengenalan akan Allah. Hari ini saya ajak saudara kenali siapa Tuhan yang engkau sembah. Karena pengenalanmu akan Allah menentukan seberapa besar anugerahnya dilipat gandakan dalam hidup saudara. Ini dalam hidup saya, istri saya, anak-anak saya, kita tuh belajar bertumbuh di dalam anugerah. Dan kita tuh ngalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi terus makin hari makin terus bertumbuh dalam anugerah. Makanya anak-anak kita sejak dari kecil kita sudah ajarin tentang bertumbuh dalam anugerah ini. Saya punya 3 anak, yang paling besar Jessica, nomor 2 namanya Gaby, yang paling kecil namanya Jane. Ya, nah kita ajarin. Salah satu yang saya mau ceritain sama saudara, September kemarin, ingat gak saudara? Gereja kita ulang tahun. Terus tamunya siapa itu? Pastor Samson Dabas. Ya. Nah dia dari Solo, khotbah Jogja, terus Jakarta. Nah pas di Jakarta, ada waktu dia melayani, terus ada waktu anak-anak saya diajak sama istri saya, Pastor Nita, didoain sama Pastor Samson. Masing-masing didoain satu-satu dan semuanya spesial, semuanya luar biasa. Ya, tapi yang saya mau ceritakan sama saudara hari ini adalah anak saya yang ketiga, yang paling kecil, Jane. Waktu Pastor Samson doain Jane ini masih kecil saudaraku, ya, Pastor Samson ketawa-ketawa. Tapi sambil ketawa-ketawa dia sampaikan nubuatan. Yang ini, yang satu ini katanya, ya, whatever she wants, she always get. Apapun yang dia mau dalam hidupnya, dia selalu dapat. Jane dengar itu, wah, mami, apapun yang Jane mau, Jane selalu dapat. Waktu itu kita cuma ketawa-ketawa aja, tapi kita heran. Ternyata sama Jane itu dipegang kuat-kuat perkataan itu. Dia ingat benar-benar dia pegang. Pokok mami, apapun, itu Pastor Samson ngomong, apapun yang Jane mau, Jane selalu dapat. Itu iman anak kecil. Kalau saudara sudah besar, dinubuatin apapun yang sudah dapat, apapun yang sudah mau selalu dapat, mikir dulu, apa yo? Kok kayaknya tidak cocok? Makanya banyak orang karena kebanyakan memfilter pesan Tuhan, firman Tuhan, gak ngalami apa-apa. Tuhan ngomong, miliki iman seperti anak kecil. Jane itu nangkap sungguh-sungguh. Itu September ya. Oktobernya kita berangkat Holy Land ke Israel. Nah kita lewat Mesir. Karena kita mau ke Gunung Sinai. Naik ke Gunung Sinai. Saya sama Pastor Nita mau naik ke Gunung Sinai. Ya, awalnya Jane juga gak mau. Tapi ketika dia ngerti waktu naik ke Gunung Sinai. Untuk awalnya naik unta dulu. Dia mau naik unta. Anak kecil ya, mikirnya naik unta. Tapi kita kan mikirnya naik Gunung Sinai. Dia nggak mungkin kuat, masih kecil naik Gunung Sinai, mendaki gunung setinggi itu. Saya mikir kalau dia ikut, berat nanti. Saya sudah berat naik Gunung Sinai, masih harus gendong dia. Nggak boleh ikut, nangis saudaraku. Dia mau naik unta, tapi tidak boleh. Nangis benar. Tapi begini, walaupun dia nangis, tapi dia tetap pegang perkataan itu. Dan itu luar biasa loh saudaraku. Berapa hari kemudian setelah kita meninggalkan Mesir, sampai di Israel kita putar-putar kemana-mana. Suatu ketika kita ada di satu site di mana kita itu sedang foto-foto, ya, yang backgroundnya itu Yerusalem. Gitu. Lagi kita foto-foto, ya pas
di situ ada unta, jasa penyewaan atau yang mau naik unta. Dan untanya lebih baik dari yang di Mesir. Di Mesir, waduh, baunya minta ampun. Dan saya naik unta di sana beda sama naik kuda ya. Naik kuda ada pelana, ada untuk pegangannya. Ini enggak ada pegangannya kaki saudaraku. Sakit semua saudaraku. Tapi yang di Israel untanya sudah lengkap semua, dikasih pelana yang bagus, semuanya enak, bersih. Jen naik unta sambil cengar-cengir ya. Turun naik unta, momi, apapun yang Jen mau, Jen selalu dapat. Terjadi saudara. Terjadi saudara. Loh, saudara coba ngerenungkan. Kalau Anda kenal Tuhanmu, maka nanti anugerahnya akan diperbesar dalam hidupmu. Sebagian orang belum kenal Tuhannya. Mikirnya kalau doa sama Tuhan, ya Tuhan itu kayak Allah yang pelit banget, memfilter dulu. Dari begitu banyak permintaan kita, ya ini enggak usah, ini enggak usah, ini enggak usah. Ini kayaknya kemahalan. Yang ini aja yang ngirit-ngirit. Ini dikasih sama kamu. Berapa banyak orang yang sadar enggak sadar dalam imannya, dalam spiritnya, itu yang dia percayai, itu yang dia yakini. Makanya karena pengenalan akan Tuhannya terbatas, anugerahnya terbatas. Tapi kalau engkau tahu, Tuhan yang engkau sembah, Bapa yang baik, yang sayangnya sama kita sebegitunya. Sampai lebih dari kita ingin doa kita dijawab. Dia lebih ingin untuk menjawab dan memberikan lebih dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Kalau Anda kenalnya Tuhan seperti itu, mulai hari ini dari sekian banyak doamu, bukan dipilih satu-satu, tapi semua yang engkau minta, engkau dapat. Masih ada yang belum percaya kan? Tapi Yesus ngomongnya gini, terjadilah sesuai imanmu. Imanmu nyampainya kadang dijawab, kadang gak dijawab, terjadi juga. Loh bener, imanmu gak pernah dijawab, terjadi. Imanmu selalu dijawab, terjadi juga. Karena Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Seperti apa pengenalanmu akan Allah. Tuhan Yesus, doanya juga kayak gitu waktu dia jadi manusia. Masih ingat gak dia? Masih ingat gak saudara? Waktu dia mau melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Waktu dia mau mau membangkitkan Lazarus dari kematian. Doanya gini, Bapak, aku tahu engkau selalu mendengar doa-doaku. Lihat saudaraku, selalu. Kenalnya Yesus sama Bapak di surga itu bukan Bapak yang ngirit-ngirit jawab doa. No, selalu. Anda baca di Alkitab itu, Yesus ngomongnya, Bapak aku tahu, engkau selalu mendengar doa-doaku. Kalau engkau kenal, Allahmu itu Allah yang sayang banget sama engkau. Kalau engkau kenal, dia cintanya luar biasa sama saudara. Rencananya besar dalam hidup. Mulai hari ini, engkau enggak minder-minder dalam berdoa. Engkau enggak bandingin kalau doanya Pastor Joe, Pastor Nita dijawab. Kalau saya apa dijawab? No, engkau akan dengan confident. Allahku, Bapakku di surga selalu mendengar dan menjawab doa-doaku. Dan kalau saudara percaya seperti itu, terjadi. Maka anugerah akan dilipat gandakan dalam hidup saudara. Kalau saudara kenal sama Tuhan kayak gitu, ngapain Anda harus khawatir lagi akan hari esok? Apa yang akan kau makan, apa yang akan kau pakai? Karena Tuhan pelihara hidup saudara. Kalau saudara kenal sama Tuhan, hilang kekhawatiran dalam hidup saudara. Dan anugerah Tuhan itu kan nyata. Tapi, nah itu. Kalau saudara berusaha mencerna anugerah, tapi, Anda yang banyak tapi, kita enggak dapat apa-apa. Kering tipis. Tapi tambah engkau kenal Tuhanmu, tambah berlimpah anugerahnya. Lihat, kisah perempuan pendarahan 12 tahun. Dia ngomong, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Waktu itu semua orang menjamah jubah Yesus, tapi hanya satu yang sembuh, perempuan ini. Karena imannya gitu. Yang lainnya imannya apa? Imannya kalau Yesus tumpang tangan sama aku sembuh. Maka untuk mereka yang imannya gitu, yang ditumpang tangani yang sembuh. Waktu mereka pegang jubahnya Yesus gak sembuh.
Karena ngertinya hanya kalau ditumpang tangani Yesus yang sembuh. Gak kenal Yesus. Yesus itu unlimited, tidak terbatas. Gak kenal, gak dapat apa-apa. Tapi orang-orang yang sama, satu pasal berikutnya, setelah dengar kesaksiannya dari perempuan pendaraan itu, bahwa cukup jamah jubahnya, aku sembuh. Di satu pasal berikutnya, semua orang yang jamah jubahnya sembuh semuanya. Pengenalan akan Allah akan membuka jalan. Anugerahnya dilipat kali gandakan dalam hidup saudara. Sekarang terimalah anugerah Tuhan itu. Bertumbuhlah, kenallah Tuhanmu itu Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Dia dapat julukan itu bukan omong kosong. Reputasi itu, julukan itu karena prestasinya, performance-nya sebegitu powerfulnya. Tapi kalau engkau gak yakin dalam hatimu, gak kenal sehebat itu Tuhan yang saudara sembah bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau saudara gak kenal Tuhanmu, gak ada iman. Kalau gak ada iman, engkau gak terima anugerah. Tapi begitu engkau percaya, engkau kenal Tuhanku itu penyembuh yang ajaib. Begitu saudara kenal Tuhanmu, engkau percaya. Maka mulai hari ini, apapun juga, saat ini juga ya, saat ini juga Anda terima. Apapun juga sakit penyakit saudara disembuhkan. Terima itu kesembuhan oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Oke? Cerita satu lagi ya. Tadi Jin. Sekarang saya cerita Pastor Nita. Hari Kamis sampai Sabtu dia itu ada diklat pendeta di Bogor. Nah, saya nemeni dia Kamis sampai Jumat. Karena Sabtu saya harus terbang ke Jogja. Dari kemarin saya sudah melayani di sini ya. Jadi nggak mungkin kekejar waktunya. Saya harus balik ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta tuh hari Jumat. Kita janjiannya waktu jam makan siang, ya kita akan makan dulu, setelah itu saya balik ke Jakarta, dia tetap di Bogor. Waktu jam makan siang, kita dari tempat retreatnya itu, diklatnya itu, kita turun ke bawah, ya karena ke arah Jakarta gitu, untuk makan gitu ya. Waktu turun, saya kaget, saya lupa, itu hari Jumat. Kalau orang Jakarta, hari Jumat itu pada naik ke puncak, ke Bogor saudaraku. Jadi jalanan itu padat sekali. Itu sampai enggak jalan, berhenti semua tuh mobil. Padat sekali, berhenti. Saya langsung waduh salah ini kita. Nanti kamu baliknya gimana? Saya kalau ke Jakarta lancar. Tapi dari Jakarta ke Bogor padat sekali. Waduh gimana saya gelisah di hati saya. Kamu gimana nanti? Sudah tahu enggak? Pastor Nita ngomong apa? Sudah aku percaya dalam hidupku Tuhan pasti atur. Tuhan pasti tolong. Tapi saya orang laki, saya pakai logika kuat. Saya ngelihat dengan mata kepala saya dan driver saya yang jemput dari Jakarta sudah ngasih tahu itu sampai kilometer berapa, sampai ke atas itu nggak jalan saudara. Pelan banget macet total itu. Jadi saya kepikir di dalam benak saya, oh waduh nggak mungkin. Saya gelisah, ini sampai malam loh, ini sampai malam ini nanti. Saya ngomong sama dia. Bahkan kadang-kadang saking kepadatan kan jalan itu dibuat satu arah. Ya satu arah aja. Sudah tahu nggak jawabannya dia apa? Pokoknya, nah susah urusan sama orang yang pokoknya. Ya, tapi itu iman yang sudah jadi natural. Pokoknya itu sudah iman natural saudaraku. Ya, pokoknya dalam hidupku Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti atur. Dan jangan tanya caranya gimana. Karena cara Tuhan selalu ajaib. Selalu gak masuk akal. Jadi kalau saudara nunggu ngalami keajaiban masuk akal dulu makanya gak pernah ngalami. Tapi kalau engkau percaya Tuhan akan nyatakan keajaibannya. Itu real dalam hidup saudara. Karena musuh orang pokoknya, sudah saya kunci mulut saya. Turun sampai di restoran kita makan. Makan ya sudah kita nikmati waktu sekitar cuma 45 menit. Gak terlalu lama.
Setelah itu saya mau balik ke Jakarta, dia harus naik ke atas. Waktu saya ngelihat keluar, saya kaget. Itu jalan ke atas yang tadinya padat berhenti. Kosong melompong saudaraku. Lancar jaya. Coba Anda renungkan. Dalam hidupku, imannya gini. Dia kenalnya Tuhan. Kenalnya Tuhan. Tuhan yang pasti tolong. Seperti apa engkau kenal Tuhan? Tuhan yang pelit tolong. Tuhan yang kadang tolong, kadang tidak. Hari ini bertumbuhlah dalam pengenalanmu akan Allahmu. Sehingga engkau bisa percaya, Tuhanku pasti tolong. Tuhanku pegang kendali. Apapun boleh terjadi, aku tidak takut, aku tidak khawatir. Dia tidak lepaskan aku begitu saja. Dia selalu menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Akan ada keajaiban dan perkara besar dia kerjakan di dalam kehidupan. Orang bisa percaya sama Tuhan karena kenal siapa Tuhannya. Kalau Anda tidak kenal Tuhanmu, kok nggak bisa percaya Tuhan. Disuruh mengimani ya tahu Allah menyembuhkan, tapi nggak bisa tidak khawatir kan? Hanya kalau engkau kenal Tuhanmu, kenal benar, saudara confident di hati, punya kepercayaan Tuhan pasti tolong. Mungkin Anda tanya sama saya, Pak kalau saya punya iman kayak gitu, terus kenyataannya Tuhan nggak tolong gimana? Kenyataannya misalnya Pastor Nita sudah mengimani kayak gitu, ngomong kayak gitu, tapi kemudian pada akhirnya jalan tetap macet gimana? Tetap berhenti dan berjam-jam stuck di situ gimana? Tidak akan ada kata komplain di sini saudaraku. Kita hanya akan beria-ria dan bersorak-sorai di dalam Tuhan yang pasti tolong. Tuhan yang selalu berikan yang terbaik. Dan karena itu katakanlah hari itu seumpama dia stuck di situ pun. Saya yakinkan saudara, Tuhan akan buat keajaiban-keajaiban yang lebih tidak masuk akal untuk menyatakan anugerahnya dalam hidup kita. Mulai hari ini, kenali Tuhanmu. Kalau saudara jadi orang Kristen gak kenal Tuhan, pengenalannya cetek sama Tuhan, anugerahnya tipis. Saudara gak kenal Tuhan lebih dan lebih lagi, Anda rugi sendiri. Makanya saya tiap hari baca Alkitab, kerja keras kenapa? Karena Alkitab itu adalah yang Tuhan berikan sama kita untuk kita mengenal Tuhan. Makanya apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Karena dia jadi kenal Tuhan. Blessingnya, anugerahnya apa? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dulu dalam hidup saya, apa saja yang saya kerjakan gagal. Tapi sementara saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, satu mulai berhasil, yang lainnya masih gagal. Tapi bertumbuh lagi, dua berhasil. Sampai di titik tertentu, apa saja yang dikerjakan tangan ini berhasil. Arahkan tangan saudara, arahkan tangan saudara. Ini tangan-tangan diurapi dalam nama Yesus. Diberkati mulai hari ini yang dikerjakan. Apa saja yang dikerjakan tangan-tangan ini dibuat Tuhan berhasil. Buat Yesus yang memberi keberhasilan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Anda percaya? Jadi itu dalam nama Yesus. Karena itu baca Alkitab. Jangan dibuat berdebu, gak disentuh. Alkitab sudah di-download di handphone. Kapan bukanya? Cuma download gak pernah buka. Hari ini, kenapa banyak orang Kristen kering dari anugerah? Gak kenal Tuhan. Belum mengenal Tuhannya. Belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhannya. Baca Alkitab, katakan amin saudara. Renungkan firman Tuhan, katakan amin. Ikut som, katakan amin. Ikut som, di gereja kita ada som pendalaman Alkitab tuh. Itu bukan kayak kewajiban-kewajiban yang membeban-bebani. No, itu opportunity untuk kita kenal Tuhan lebih lagi. Anda kalau bisa kenal presiden aja, hidupmu gak bisa sama kok.
Anda kenal secara mendalam ya, bukan cuma sekilas ya. Anda kenal, Anda punya relationship, pasti berubah nasibmu kok. Itu level presiden. Yang kita sembah. Presiden di atas segala presiden. Raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Kenali Tuhanmu. Hidupmu tidak akan sama. Masa depanmu tidak akan sama. Yang namanya anugerah akan dilipat gandakan. Dimultiplikasikan dalam hidup saudara. Haleluya. Kenali Tuhan saudara. Masih mau bertumbuh dalam anugerah? Poin yang kedua. Siap poin yang kedua? Hidup dalam kekudusan. Yang amin cuma satu nih. Kalau sudah kekudusan yang amin berapa banyak? Lihat kiri kananmu, katakan itu amin atau aman. Hidup dalam integritas. Jauhi dosa. Kita baca dulu ya. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bertekun itu berarti lanjut terus. Lanjut terus dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Nah, zaman sekarang ini banyak pengajaran aneh-aneh, teologi aneh-aneh. Sehingga banyak orang Kristen nangkepnya salah. Sebagian orang Kristen berpikir, kan Tuhan mengasihi kita, selalu ada anugerah, selalu ada pengampunan, ya enggak apa-apa, lanjut dosa aja terus, nanti kita buat dosa juga kita minta ampun, diampuni lagi kok, terima anugerah lagi kok, enggak apa-apa. Jadi nangkepnya anugerah itu adalah izin untuk berbuat dosa. Sorry saudaraku, antara anugerah dan dosa gengnya beda. Oke, mereka grupnya lain, kawanannya beda ini. Ya, yang satu kutub utara, satu kutub selatan. Lain, beda. Ya, makanya Rasul Paulus ngomong, apakah bolehkah kita bertekun dalam dosa, lanjut dosa terus supaya apa? Supaya minta ampun lagi, supaya dapat anugerah lagi, anugerah melimpah lagi. Boleh enggak? Jawabannya ayat berikutnya. Ayat 2. Apa jawabannya? Sekali-kali tidak. Jangan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Anda harus ngerti gini. Kenapa kok Rasul Paulus ngomong sekali-kali tidak? Jangan bertekun dalam dosa. Jangan lanjut dosa terus. Kenapa? Bukan untuk membatas-batasin kita. Banyak orang Kristen salah nangkep. Kalau khotbah kekudusan dipikirnya, jadi orang Kristen gak enak, gak boleh ini, gak boleh itu. Nanti maju lagi, melayani, tambah lagi, gak boleh ini lagi, gak boleh itu lagi. Gak enak. Saudaraku, bukan untuk batas-batasin kita. Anda terus mau buat gila silahkan. Tapi kenapa Tuhan ngomong sekali-kali tidak? Kenapa kok Tuhan ngomong jangan berbuat dosa? Kenapa? Kenapa? Bukan membatas-batasi kita. Tapi Tuhan tahu dosa itu mengeringkan anugerah. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Tuhan sudah kasih anugerahnya tebel. Itu Taman Eden, taman kelimpahan. Mereka baru mengerjakan, mengupayakan sedikit aja anugerah. Panennya melimpah, hasilnya banyak. Coba Anda lihat, gara-gara dosa. Mereka dipotong dari Taman Eden, diusir keluar. Di luar Taman Eden, di luar anugerah, mereka sama-sama mengusahakan, mengupayakan tanah. Tapi Alkitab mencatat sejak waktu itu manusia untuk bekerja harus berpeluh keringat. Susah payah. Gara-gara dosa. Ada hasilnya, tapi jadi tipis sedikit. Tadinya anugerah tebel, jadi tipis gara-gara dosa. Jadi bukan batas-batas kita. Anda tetap mau pilihan saudara kayak gitu, silakan. Tapi Anda harus ngerti, dosa mau pakai teologi kayak apapun selalu mengeringkan anugerah. Dosa tidak pernah mendatangkan, menambah anugerah. No, Anda buktikan perkataan saya. Anda mau percayanya kayak gimana buktikan. Dosa akan mengeringkan kesehatan Anda. Dosa akan merusak pernikahanmu. Menghancurkan keluarga. Berapa banyak keluarga hancur karena dosa perzinahan. Benar apa tidak? Dosa akan memperkecil masa depan saudara.
Dia punya masa depan gilang gemilang. Itu kayak Taman Eden kan. Harusnya Anda disertai Tuhan. Anda ngerjain ini di backup Tuhan. Jadi. Sekarang karena dosa semua berat semua. Dosa. Penyebabnya dosa. Itu sebabnya Tuhan ngomong jangan berbuat dosa. Anda mungkin tanya, lah kalau sudah terlanjur gimana? Bertobat. Saya coba tanya sama saudara. Daud pernah berbuat dosa enggak? Pernah ya? Bahkan dosanya parah loh. Kenapa? Karena dia sudah main gila sama istri orang, berbuat zina dia. Enggak berhenti di situ aja. Dia buat skenario supaya suaminya mati di medan perang. Berarti dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Benar apa tidak? Saya yakin dosa saudara enggak separah Daud. Oke, ini gila benar. Ini parah benar. Tapi kenapa dalam hidup Daud seolah-olah anugerah Tuhan enggak pernah kering? Padahal dosa mengeringkan anugerah. Tapi kenapa dalam hidup Daud seolah-olah selalu melimpah dengan anugerah? Sederhana. Setelah dia buat dosa, setelah dia buat salah, Tuhan utus nabinya, Tuhan utus Nabi Nathan, negur dia, menyampaikan pesan firman Tuhan. Begitu Daud dengar teguran firman Tuhan, langsung dia bertobat. Begitu bertobat, langsung diampuni sama Tuhan. Dan ketika diampuni, anugerah dipulihkan kembali di dalam kehidupan Daud. Hari ini saya deklarasikan hari pemulihan anugerah Tuhan dalam hidup saudara yang selama ini sempat kering hidupmu. Susah semuanya kayak berat semuanya. Mulai hari ini sementara engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan, bertobat dan meninggalkan dosa. Saya deklarasikan blessing, saya deklarasikan favor, saya deklarasikan grace, anugerah dan kasih karunia melimpah dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima anugerah Tuhan itu. Dengan cara apa? Bertobat. Tinggalkan dosa. Anda rugi sendiri. Anda enggak dibatasin kok. Siapa juga mau ngawasin saudara buat dosa apa tidak? Saya enggak mungkin tahu juga. Jadi terserah pilihan kita, tapi sadari Anda rugi sendiri, lanjut terus bertekun dalam dosa. Tapi Anda hidup dalam pertobatan, engkau menikmati yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Roh Kudus baru aja taruh di hati saya. Ada orang di tempat ini dengar firman, saat ini juga hatimu ngomong sama Tuhan, engkau mau bertobat. Engkau mau tinggalkan dosa dan Tuhan mau ngomong sama saudara begini. Mulai hari ini aku akan bekerja dalam hidupmu. Pintu-pintu yang tadinya tertutup, mulai hari ini Anda akan mengalami pintu-pintu itu terbuka. Engkau akan majunya ditopang sama Tuhan. Percepatan rohani terjadi dalam hidup saudara. Anda akan melihat bagaimana kemudahan dan kelancaran ada di dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Karena anugerah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang terakhir. Untuk bertumbuh dalam anugerah, tertanamlah di bait Tuhan. Kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Perhatikan, mereka yang diapain? Ditanam. Ya, kalau ditanam jadinya tertanam. Benar ya? Siapa yang menanam? Tuhan. Saudara dan saya, ini ayat blessingnya ini khusus untuk mereka yang ditanam. Karena tidak semua orang mau ditanam dan tertanam di bait Tuhan. Tapi ini khusus mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas berarti akan ada pertumbuhan terjadi. Ayat yang berikutnya. Pada masa tua pun, bukan cuma waktu muda. Sampai tua pun
mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Wow. Wow. Ada orang dalam hidupnya produktif hanya di masa produktif. Masih muda produktif. Lagi dapat angin produktif. Wah, hebat. Tapi gak berapa lama rontok. Cepat naik dikagumi semua orang, setelah itu rontok. Habis semuanya. Ada orang yang waktu masa produktifnya produktif. Tapi setelah sampai di titik tertentu, sudah pensiun, sudah gak ngapa-ngapain, gak berbuah lagi. Tapi firman Tuhan ngomong gini, khusus untuk orang yang tertanam di bait Tuhan. Bukan cuma waktu muda berprestasi. Saya berdoa dalam hidupmu, sampai tua pun Anda tetap berbuah lebat, tetap pikirannya tajam, tetap kreativitasnya luar biasa, tetap bersinar, tetap berprestasi, tetap dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar, tetap penuh dengan berkat dan anugerah. Ada kesaksian-kesaksian baru, terobosan dan kemenangan baru Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba saudara lihat Bapak rohani kita, Pak Ubaja. Oktober kemarin ulang tahun 69. Banyak pendeta sudah maunya pensiun. Udah gak apa-ngapain lagi. Tapi Pak Ubaja sampai 69 pun, sampai hari ini pun. Setiap weekend, Sabtu Minggu masih khotbah 5 kali. Memuji Tuhan, masih menari-nari, melompat-lompat. Bahkan di ulang tahun ke-69 masih mencanangkan proyek berikutnya. Pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus di Solo 20 hektar. Di masa tua loh. Tambah bersinar, bukan di masa tua terus kemudian habis, no. Tapi berkat orang yang tertanam di bait Tuhan tetap naik, tidak turun, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Doa saya itu terjadi dalam hidup saudara. Itu terjadi dalam hidup saudara. Berkat yang satu ini terimalah di dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Tertanam di bait Tuhan. Saya ini karena pendeta, karena hamba Tuhan, dunia saya juga, teman-teman saya juga pendeta hamba Tuhan. Saya perhatikan mereka. Ternyata bukan cuma jemaat ya, ini masalah ini pendeta pun ada yang tertanam di bait Tuhan dan ada yang tidak. Bukan cuma jemaat loh, pendeta pun juga gitu. Ya. Nah, yang tidak tertanam di bait Tuhan ini, walaupun pendeta pengkhotbah, wah dikagumin orang hebat, talented, luar biasa, terkenal, melejit. Tapi tidak tertanam di bait Tuhan. Sekian tahun lewat, rontok semuanya. Saya cari mereka semua, sekarang gak ketemu. Sudah ngerti? Jadi Alkitab itu tidak bisa dilawan. Tertanam di bait Tuhan dan tidak di bait Tuhan. Lain ceritanya. Anugerahnya berbeda. Saya berdoa, Anda hari ini ambil komitmen tertanam di bait Tuhan. Tertanam di gereja Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari tertanam di ibadah. Bukan cuma ibadah, tertanam juga di kelompok sel. Kemarin ya waktu saya di Bogor itu lagi ngobrol-ngobrol sama teman pendeta. Dia cerita sama saya. Dia punya teman pendeta. Mengembalakan gereja yang cukup besar. Jemaatnya sebelum pandemi 3.000. Sekarang setelah pandemi rontok tinggal 700. Dan itu terjadi boleh dikatakan semua gereja di Indonesia mengalami kemunduran semua. Terus saya tanya kalau Bapak gimana? Dia cerita sama saya sebelum pandemi 700. Setelah pandemi sekarang 400. Yang sono turunnya 77% sekitar itu. Yang sini turunnya 40%. Saya tanya kok bisa Pak? Kenapa Pak? Ternyata dicek saudaraku, yang gereja yang menurunnya drastis habis, dia ngomong, karena yang datang tidak tertanam. Jemaatnya walaupun percaya Kristen, percaya Tuhan, ya
tetapi cuma pengunjung, tidak tertanam, tidak dimuridkan, tidak kelompok sel. Waktu saya renungkan dia ngomong gitu, terus saya setelah itu ngomongan sama Pastor Nita, saya cek di Jogja ini pun, yang tetap tinggal setelah goncangan masalah besar pandemi ini, boleh dikatakan itu yang orang-orang yang tertanam di ibadah dan di kelompok sel. Coba saudara renungkan itu. Itu realitanya di seluruh Indonesia sekarang. Itu yang imannya enggak gugur, imannya enggak roboh, tapi tetap kokoh melalui goncangan dan melalui badai yang besar. Itu orang-orang yang tertanam. Makanya orang yang tertanam ini bisa bertumbuh, berbuah, sampai akhir berbuahnya tetap lebat. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya saya dorong saudara tertanam di ibadah. Ibadah harus jadi prioritas buat saudara. Ibadah, saudara nggak cukup online. Saudara perlu datang ibadah onsite juga. Ya, coba berapa banyak orang kalau ibadah kita ngomong cukup online. Tapi kenapa kalau traveling harus onsite? Loh, curang kan? Traveling online nggak bisa, emangnya nggak bisa. Lihat aja itu, Raja Ampat di YouTube, pemandangan, wow ya. Kenapa nggak mau nginep hotel online? Tapi kok ibadah buat Tuhan di online kan? Cari yang gampang. Oh, saya berdoa Anda dalam hidupmu mengiring Yesus bukan cari yang gampang. Tapi Anda komit, tertanam di bait Tuhan. Dan Anda akan menerima anugerah sampai masa Tuhan pun. Tetap segar, tetap produktif, tetap berbuah lebat, tetap bersinar, tetap diberkati oleh Tuhan. Amin, tertanam. Bahkan tertanam dalam pelayanan. Karena pasti beda, ibadah dan tidak ibadah pasti beda. Ikut kelompok sel dan tidak kelompok sel pasti beda. Itu nggak bisa sama, saudara. Tidak bisa sama. Survei sudah membuktikan di seluruh Indonesia. Yang paling banyak rontok yang tidak ikut kelompok sel. Itu sudah terbukti. Dimuridkan dan tidak dimuridkan berbeda. Melayani dan tidak melayani berbeda. Saya pendeta pun saya melayani konsisten. Dan saya pensiun lama tidak pelayanan. Pasti kehidupan rohani saya beda. Apapun alasan teori di mulut saya. Realitanya seperti itu. Itu sebabnya dari hari ke hari kita perlu tertanamnya dalam bait Tuhan. Akarnya tambah dalam dan semakin dalam. Buat saudara yang tadinya masih ibadah, tidak ibadah. Mulai sekarang komitmen sama Tuhan tertanam dalam ibadah. Setelah tertanam dalam ibadah Anda ambil komitmen lebih lanjut lagi. Ikut kelompok sel. Amin. Setelah itu saya ajak saudara, ayo melayani Tuhan. Karena pasti beda. Ayat terakhir ya, ayat terakhir kita baca Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Oke. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Perhatikan saudaraku, kalimat berikutnya ini. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang apa? Melayani dia. Ternyata ada anak yang melayani, ada anak yang tidak melayani. Coba saudara renungkan, sama-sama bapak punya anak, orang tua punya anak. Ada anak-anak yang tahu melayani, tahu balas budi, tahu menghormati orang. Ada anak yang gak peduli. Dan ini blessing, janji ini untuk anak yang melayani. Doa saya saudara semua, kita ya, anak-anak Tuhan. Doa saya engkau jadi anak bapakmu di surga yang melayani. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, Yesus loh, ini yang ngomong Yesus sendiri. Dalam kerajaan Allah terlebih besar yang melayani daripada yang dilayani. Makanya Anda jangan heran ya. Nanti kita sampai surga, saudara dan saya jadi orang besar, apa tidak? Itu ditentukan pelayanan kita. Karena Yesus sudah mendeklarasikan yang besar, yang melayani. Itu Yesus ngomong, bukan cuma di surga, di bumi anugerah orang yang melayani dan yang tidak melayani beda.
Karena itu bertumbuhlah dalam anugerah. Seperti Samuel, dia awalnya belum. Tapi setelah itu bertumbuh dalam anugerah. Dia ngerti, oh ternyata harus melayani. Begitu dia melayani, anugerah dilipat gandakan. Ayo maju melayani Tuhan. Ayo maju bersaksi. Bersaksi, selamatkan jiwa. Membesarkan kerajaan Allah, ambil bagian memajukan pekerjaan Tuhan. Sementara engkau melakukan itu, anugerahnya dilipat gandakan dalam hidup saudara. Saya berdoa di tempat ini, tidak ada lagi yang stagnan dalam anugerah mulai hari ini. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Anugerahnya dilipat gandakan, dimultiplikasikan, berlimpah-limpah dalam hidup saudara.